selamat bergabung di podcast ke-8 Indo-Kiwi Talks. Apa kabarnya Anda? Kabar baik, gimana kabarmu? Kabar baik juga. Ya. Kali ini kita mau bahas ini ya, satu topik yang kemarin kita save dari podcast sebelumnya, adalah mengatasi inflasi, bisa memulai bisnis baru. Ya, betul. Jadi buat teman-teman yang belum sempat mendengarkan podcast kita kemarin, Bertahan Saat Inflasi, silakan kunjungi YouTube channel kita dan simak podcast tersebut. Karena ada beberapa tips yang semoga bisa membantu teman-teman bertahan saat inflasi. Dan salah satunya ini tadi yang akan kita obrolin, yaitu memulai bisnis baru. Ya, sebelum kita mulai obrolan kali ini, saya mau share klip yang Endah buat pembuka obrolan ya. One second, saya akan share screen. Ya, udah kelihatan? Udah. Oke. Oke. Nah, dari klip tadi ada satu quote yang kamu taruh yang betul-betul kena di saya. Yaitu tadi yang dari Richard Branson. Dia bilang bahwa starting a business is a huge amount of hard work. So you had better enjoy it. Okay? Artinya ya itu tadi, memulai bisnis itu memerlukan kerja keras, ya kan? Jadi mau tidak mau kita harus bisa menikmati proses tersebut. Betul nggak, Dah? Kalau enggak, aduh, kerja keras nggak dinikmati ya. Betul. Nah, nightmare. Betul. Nah, ini related dengan apa nanti yang akan saya share, bagaimana sih atau apa saja yang harus diperhatikan saat memulai bisnis baru ini. Oke, sekarang saya mau share screen. Right. So, memulai bisnis ini ada banyak hal yang harus diperhatikan. Tapi untuk obrolan kali ini saya hanya akan share 3 saja, yaitu ide bisnis itu sendiri, riset pasar, dan juga nilai jual. Oke. Nah, ide bisnis. Ya, kita tahu nih saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan restrukturisasi, ya kan? Jadi banyak teman-teman yang mungkin harus mulai mencari alternatif pemasukan. Ya, salah satunya tadi memulai bisnis ini bisa menjadi salah satu alternatif usaha yang bisa dilakukan sebagai pengganti pemasukan. Ya. Nah, kembali lagi ke bagaimana memulai bisnis itu tadi, ide bisnis. Nah, ide bisnis ini usahakan cari usaha yang memang kita tahu prosesnya atau yang kita passion about. Seperti itu. Kenapa? Karena untuk meminimalkan resiko. Ya. Kalau kita totally new sama usaha tersebut, biasanya lebih besar resikonya. Betul nggak, Dah? Betul. Ya? Karena nggak tahu apa yang dilakukan ya. Exactly. Nah, karena itu di saat ini kalau kita mau memulai usaha, sebaiknya lakukan atau usahakan bisnis tersebut adalah yang kita tahu. Misalnya, saya ambil contoh nanti yang akan saya gunakan dalam pembahasan ini ya. Chef yang dulu kerja di hotel bintang 5 atau restoran. Seperti kita tahu bahwa sejak pandemi tidak banyak turis yang datang, maka otomatis banyak teman-teman yang bekerja di hospitality mau tidak mau harus banting setir, ya kan? Nah, misalnya tadi chef itu tadi dia bisa memulai usaha dengan menjual makanan yang memang dia kuasai, seperti itu, ya kan? Nah, itu akan meminimal resiko. Nah, setelah tahu nih idenya, oke, saya mau jual makanan. Oke, nah kita lakukan riset pasar. Riset pasar ini penting sekali ya, karena kita tidak mau buka usaha di mana tidak banyak peminatnya atau kita salah target pasar. Exactly ya. Seperti itu. Jadi betul-betul harus dilakukan. Oke. Nah, dari riset pasar ini yang akan saya touch adalah jenis produk atau jasa yang akan dijual,
harga jual, dan juga cara menjualnya. Oke, sekarang kita sudah tahu nih, yang tadi si chef itu dia mau jual produk makanan, ya kan? Nah, dia harus tahu dulu kira-kira nih makanan apa ya yang ada di lokasi yang akan dia gunakan sebagai tempat penjualan misalnya gitu kan. Produk makanan apa? Apakah masakan tradisional Indonesia? Apakah masakan Western? Apakah masak Middle East or any other Asian atau apapun itu, ya kan? Karena itu penting tadi. Ya, saya jual makanan. Karena tidak semua orang suka dengan taste makanan yang dari negara lain misalnya kan? Seperti itu. Ya, betul. Ya. Jadi betul-betul harus diperhatikan tadi. Nah, begitu kita tahu bahwa oke, yang akan saya jual adalah misalnya produk makanan yang dari Korea atau Jepang, karena itu kan lagi happening ya di Indonesia. Ya. Oke, Korea ya. betul. Misalnya, oh dilihat nih kayaknya orang-orang di lingkungan yang tempat saya nanti akan berjualan itu mereka open mind dan mereka suka makanan ini. Oke, dicari tahu juga harganya bagaimana, ya kan? Apakah harganya masuk nggak di budgetnya pangsa pasar ya yang akan kita target itu tadi, ya kan? Karena kan sangat tidak apa ya istilahnya. Misalnya gini, harga makanan Jepang di kota besar pasti akan berbeda dengan harga makanan Jepang di kota kecil, misalnya. Betul tidak? Ya kan? Karena kan ada daya beli yang harus dipertimbangkan oleh kita. Ya, beda region mungkin beda juga ininya ya, price range-nya. Betul, betul. Jadi kita nggak bisa dong, misalnya, di Jakarta jualan misalnya topoki, makanan Korea gitu kan. Topoki itu kira-kira sekitar berapa? 30.000 seporsi misalnya. Yang di mall-mall besar misalnya ya. Tapi kan kita nggak mungkin jual 30.000 topoki di misalnya di kota kecil gitu kan. Karena tidak mungkin bisa orang ada yang mau spending sebesar itu gitu kan di kota tersebut. Jadi betul-betul harus dibikin serealistis mungkin bahwa memang apa yang kita jual itu bisa dibeli oleh pangsa pasar yang memang kita coba target. Kita. Ya kan, percuma kan kita jualan karena harga tinggi nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli, iya. Betul, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah cara menjual produk dan jasa. Ya, nah cara menjual produk dan jasa ini yang saya akan tekankan itu lebih ke arah apakah mau offline bisnis atau online, ya kan? Misalnya kayak tadi mau jualan makanan Korea, oke. Nah, apakah itu hanya pure orang datang ke kita, ya kan? Ke tempat kita jualan, atau mau kita juga buka untuk ke sisinya online, ya kan? Pakai delivery ya? Delivery, semisalnya betul. Nah, kalau misalnya kita tidak target market saya adalah untuk mereka datang ke tempat saya. Oke, berarti kan ada limitasi cakupan areanya ya. Betul. Ya kan? Awal-awal pasti mungkin sekitar-sekitarannya dulu gitu kan. Nah, itu juga harus jadi pertimbangan. Kira-kira kalau cuma segitu apakah akan membantu kita menjalankan bisnis atau tidak? Seperti itu. Bisa menutup biaya operasional atau enggak gitu ya? Betul. Nah, kalau misalnya ternyata kita bilang, oke, kalau gitu saya mau combine dengan online, good. Karena kan berarti cakupannya lebih besar, ya kan? Kalau saya lihat di salah satu aplikasi online di Indonesia, misalnya GoFood ya, karena saya pernah mencoba itu cakupannya biasanya daftar restoran yang ada adalah sekitar 30 km dari lokasi kita. Itu kan lumayan ya, lumayan cukup cukup jauh juga ya, luas betul. Jadi berarti kalau misalnya kita combine antara online dan offline, berarti target marketnya lebih besar. Gitu, seperti itu. Jadi kembali lagi kepada tadi kitanya sendiri mau bagaimana. Jadi kita harus betul-betul tahu apa yang akan dilakukan secara structure. Yaitu tadi kan ide bisnisnya ada, oke, no problem. Kemudian barang yang mau dijual kita tahu, ya kan? Balik lagi harganya ada dan cara jualnya juga bagaimana, seperti itu. Nah, yang terakhir ini nilai jual sangat penting, ya.
Karena ini merupakan pembeda antara kita dengan si kompetitor, ya kan? Iya. Bukan nggak mungkin dong, banyak yang jualan masakan Korea kayak tadi kan, banyak yang jualan tteokbokki lah, odeng, you know, like any kind of Korean food misalnya gitu kan. Nah, pembedanya apa sih yang akan kita tawarkan ke customers? Nah, itu tadi ya. Salah satunya mungkin yang memang sih orang bilang lidah itu apa istilahnya, lidah itu berbeda ya, rasa Unik ya, unik satu ya. orang dengan yang Ya, lain, betul. ya. Tapi pasti ada lah yang apa ya, cara garis merahnya itu Jadi yang orang akan bilang standar. standar. Yes, yes. Ya, seperti itu. Jadi misalnya nanti nih kita harus tahu, oh nilai jual saya adalah rasanya itu otentik. Yang misalnya karena dia misalnya memang sudah terbiasa, si chef ini sudah terbiasa masak masakan Korea, jadi dia tahu otentik rasanya tuh di mana, ya kan? Dan material-materialnya pun juga dia apa material bahan Ingredients-nya bakunya, mungkin dapat ingredients, yang mungkin langsung dari ekspor. Iya. Import dari import, iya. Jadi kan itu jadi nilai jual. Orang bisa buat, tapi mungkin dengan keterbatasan apa namanya bumbunya, ingredients-nya, ataupun teknik masaknya, That's ya right. kan? Seperti itu. Itu juga bisa jadi pembeda. Karena kan salah teknik bisa jadi mengubah rasa. Oke, seperti betul. itu. Jadi kita harus tentukan apa sih nilai jualnya. Oke, kalau gitu nilai jual saya adalah quality over quantity. Rasa enak, misalnya gitu kan. Itu yang akan saya jual. Seperti itu. Atau juga salah satu caranya adalah dengan proses ordernya itu cepat. Itu juga bisa jadi nilai jual. Ada kan kita nih kalau misalnya kalau saya pribadi nih Anda, misalnya kita mau ke restoran, orang-orang bilang enak, tapi kalau pelayanannya lama, atau misalnya si waitersnya jutek atau bukan jutek, maksudnya tidak helpful, malas kan datang lagi, betul nggak Anda? Nah itu juga secara tidak langsung merupakan nilai jual yang harus diperhatikan gitu loh, seperti itu. Jadi excuse me, jadi apa namanya penting sekali untuk kita menentukan di awal apa sih nilai jual yang akan kita tawarkan kepada customers, karena ya itu tadi itu adalah pembeda kita dengan kompetitor. Apalagi kalau kita baru masuk pasar, you have to make sure you have something different that you can offer to the market. Apalagi kalau kompetitor udah punya market yang besar ya. Jadi betul-betul itu tadi ada barrier yang mereka harus break, yang harus dipecahkan, yaitu tadi dengan apa sih nilai jualnya seperti itu. Nah, jadi itu kurang lebih yang bisa saya share tentang apa sih hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kita hendak memulai bisnis ini tadi. Bagus nih tipsnya, Cik. Jadi aku terutama lebih suka dengan yang pertama nih ya, ide bisnis ini. Dikatakan untuk meminimalkan risiko memulai bisnis baru, kamu bilang coba start dengan something yang kita tahu atau kita kuasai ya. Jadi paling enggak kita tahu apa yang dilakukan untuk memulai bisnis ini paling enggak ya. Betul. Kayak ada istilah itu di sini stick to the knitting ya. Betul. Ya. Ya karena kan kalau kita sudah tahu atau at least kita passion tentang itu kita akan udah ada gambaran apa sih yang kira-kira challenge yang akan dihadapin, ya kan? Dan kita juga akan tahu seperti apa sih effort yang harus kita lakukan. Itu tadi balik lagi ke quote-nya si Richard Branson tadi, bahwa itu memulai usaha adalah kerja keras. Jadi kita harus mastiin kita menikmati itu. Betul. Oke. Nah, sekarang gantian. Saya stop share dulu ya. Sekarang gantian giliran kamu buat share. Apa benar Ninda kalau misalnya kita mau mulai bisnis baru, itu kita harus selalu dengan modal yang besar seperti itu. Atau ya bisa dengan modal yang memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh usaha itu tadi kan. Sama terakhir sama satu lagi, apa saja sih yang harus diperhatikan dari segi kesiapan modal untuk memulai bisnis baru ini? Kali ini kan kita
ngomongin small business ya, karena yang lalu kan kalau misalnya kena restrukturisasi gitu ya, kita harus cari tambahan penghasilan dengan memulai bisnis baru. Jadi kita lebih fokus ke small business ya. Yeah, correct. Jadi kalau ngomongin small business mah sebenarnya nggak butuh modal besar. Tapi Right. sebenarnya yang penting itu, ya tapi sekali lagi besar kecil kan juga relatif ya. Tergantung. Ya. Apa yang besar buat kita mungkin buat orang lain enggak gitu ya, atau sebaliknya. Ya. Tapi relatif tuh bisnisnya juga ya. Kalau kita baru mulai ya nggak butuh-butuh besar amat sih. Itu kan baru mulai ya. Tapi yang penting diperhatikan adalah ini, Cak. Sumber dananya. Right. Gitu. Kalau baru memulai bisnis, kalau mereka pikir bisa menggunakan pinjaman itu, mending pikir 2 kali deh. Jadi tidak disarankan ya? Tidak disarankan untuk memulai bisnis dengan pinjaman. Memang sih kalau misalnya mau datang ke bank gitu ya, juga nggak akan dikasih, tapi mungkin banyak mengambil alternatif lagi lain dengan personal loan misalnya ya, mau pakai personal loan, mau pakai credit card ya, itu juga nggak disarankan. Itu nggak bagus. Nah, ada 3 hal paling nggak setidaknya kenapa memulai bisnis baru dengan pinjaman itu tidak bijaksana. Bisa minta tolong? Oke, ya. Bisa kan? Thank you. Bisa kelihatan? Ya. Oke. Ini setidaknya ada 3 poin. Sebenarnya banyak alasan ya, tapi kita bahas 3 aja. Memulai bisnis menggunakan pinjaman. Yang pertama nih, Cak, itu menambah risiko keuangan. Gini ya. Kenapa? Karena gini, saat memulai bisnis baru kan nggak ada garansi itu bisnis akan berhasil ya. Iya. Dan bahkan biasanya tahun-tahun pertama, 1 tahun, 2 tahun itu biasanya nggak berharap bisa kembali gitu ya. Itu kayak istilahnya bakar uang ya, modal. Iya. Nah, bayangkan kalau uang yang itu kita pakai itu pinjaman, itu kan terlepas itu bisnisnya jalan atau enggak, kan harus dibayar. Iya, harus kembaliin ya. Ya kan? Betul. Iya, apalagi plus bunganya, ya kan? Nah, ini kan akhirnya menambah resiko keuangan ya. Iya. Yang akhirnya kalau nanti nggak berjalan, otomatis itu kita tanggung sendiri kan? Benar nggak? Iya. Jadi intinya revenue yang kita dapat, kalaupun memang ada profit, itu ya akan kita gunakan buat bayar kan, mau tidak mau ya. Jadi sebenarnya kita nggak ada profit sama sekali ya. Iya. Kan jadi lebih beresiko ya. Secara keuangan itu kayak gali lubang jadinya ya. Karena apa? Biasanya orang mau mulai bisnis kan, yuk kita mulai dari nol gitu ya. Orang bilang, kami memulai bisnis dari nol. Tapi kalau dengan pinjaman otomatis itu bukan dari nol lagi. Itu minus. Udah ada pinjaman gitu. Ya. Terus yang kedua, itu juga merusak arus kas masuk. Kenapa dikatakan merusak? Begini, saat memulai bisnis baru, kalau ada pemasukan, itu biasanya kan kita pelan-pelan nambah untuk ekspansi ya. Iya. Benar nggak? Benar. Biasanya setelah satu pasti cenderung untuk kita simpan untuk ekspansi, ya nggak? Reinvest. Itu selalu. Tapi kalau misalnya ada hutang, apalagi jumlahnya besar, bisnis loan-nya besar, itu arus kas masuk itu pasti sebagian besar harus masuk ke pembayaran hutang. Itu harus diutamakan. Kenapa? Kalau enggak nanti bunganya numpuk gitu ya. Betul. Dan itu jadi nggak sehat lagi. Jadi kalaupun itu bisnis mulai berjalan, kalau punya hutang itu pasti sebagian besar masuk ke pembayaran hutang. Nah ini kan jadi merusak arus kas yang masuk ya. Yang tadinya bisa untuk ekspansi, jadi cukup untuk bayar operasional, terutama di hutang itu yang porsinya besar. Iya, masuk akal, betul. Jadi nggak lancar ya arus kasnya. Terus yang ketiga, kenapa itu tidak bijaksana? Dikatakan menambah stres yang tidak perlu. Benar. Ya iyalah ya. Iya. Kan?
Yang Kan tadinya kita memulai bisnis untuk berharap mendapatkan penghasilan tambahan ya, tapi kalau memulai bisnisnya dengan pinjaman, yang ada malah menambah beban tambahan, bukan ya, menambah penghasilan tambahan, ya. ya, Itu kan ya, jadi beban yang tidak perlu, akhirnya bikin stres. ya, Kalau itu bisnisnya nggak berhasil, ya, ya nggak. Atau benar. kalaupun break even juga agak susah ya, ya nggak Hmm, sih? Itu ya, juga nambah stres loh. ya, ya, Karena yang kan tadi. kita terus mikir, aduh gimana nambah. Ya. Nah, itu tadi kan kalau kita kaitkan ke quote yang saya suka dari Richard Benson itu tadi, Hmm, bahwa ya memulai bisnis itu kerja keras, jadi kita harus menikmatinya. Nah, sekarang kalau misalnya hmm, karena ada tambahan stres yang tidak perlu itu tadi, ya gimana kita mau enjoy ya? betul, itu dia. Itu Hmm, jadi the purpose of having business ya nggak? Yang hmm, tadinya mau menambah penghasilan biar nggak stres malah jadi hmm, stres karena menambah ya, beban. ya. Nah, Kalau cuman tanya nih, mm, kalau misalnya mau tidak mau harus meminjam, kira-kira ada mm, nggak sih kayak semacam uh, percentage yang bisa ditolerir? iya, Misalnya gitu ya. Jadi kita nggak uh, 100% pinjam, misal kita punya tabungan atau kita punya teman-teman yang mau invest gitu, tapi tetap kita mm, harus top up misalnya. Is it mm. wise or still not recommended? Itu bisa jadi option kalau seandainya memang terpaksa harus pinjam gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, di-review lagi deh planning ininya, bisnisnya. Hmm, Bisa di-review terus mungkin jadi disesuaikan budget yang ada. Kalau aku hmm, sih lebih suka begitu. Karena hmm, kalau pinjaman oke, mungkin dari teman atau dari saudara gitu ya, kan tetap juga harus dibayar ya. iya Tapi sih. kalaupun terpaksa gitu ya, kalau aku paling 10% Hmm, aku baru ya, berani gitu ya. Di ya, atas itu pun kayaknya nol oke, gitu. ya, Tapi sebaiknya sih enggak, karena kita kan nggak mau nambah stres ya. ya, Tapi ya, well, beda orang beda-beda ya. betul. Ada tingkat stres yang mereka bisa tolerir, ada yang Handle. enggak. That's right. Betul, Iya betul, enggak? ya. Ya, ya, ya. Tapi ya itu tadi apa namanya, ya ideally memang tadi kita jangan pinjam sama sekali karena kan mau tidak mau kalau misalnya kita pakai uang yang kita memang sudah budgetkan, otomatis kita nggak perlu pusing memikirkan, oh kita harus spare money buat bayar utang ke bank atau kemanapun misalnya gitu kan. Jadi istilahnya revenue yang kita dapat is pure for us, for operational and then for the profit. Jadi kita bisa dapetin langsung straight away ya. Gitu, ya. Tapi kalaupun ternyata Dan harus, apa tadi, harus minjam misalnya gitu, usahakan jangan 100%, iya kan? Karena no, akan ya, sangat-sangat bahaya kalau 100% gitu kan. Ya ya betul. tadi, kalau kalau kamu pribadi bilang kan kalau bisa ya minimal 10% lah, 90%-nya kamu dananya udah ada gitu kan. Tapi balik lagi seperti yang kamu bilang, setiap orang punya, preferensi yang, bagaimana mereka meng-handle Berbeda. stres. Ya ya, seperti itu Iya, tadi. iya. Ya. Jadi ini kan teorinya ya yang Mhm bagus mhm gitu ya. mhm. Idealnya begini, tapi memang benar kok. Aku rasakan juga begitu. Iya. Karena waktu aku sempat kan sebelum kerja kan aku sempat import barang-barang dari Indonesia kan Mhm mhm juga pure itu 100% modal sendiri gitu ya. mhm. Dan karena begitu selanjutnya itu udah bisa langsung kita rasakan Profit. Mmm, iya profit iya. Jadi the next container yang itu tuh udah dari uang profit. profit yang nggak 100% profit, dari sekian persennya profit gitu loh, Iya sampai gitu. iya iya. Tapi waktu itu aku kenapa terus berhenti karena aku kan terus kerja ya, Mhm mhm semakin sibuk, terus udah gitu aku harus ekspansi pasar, itu mhm. yang aku nggak ada waktu gitu. Iya iya iya. Good good good. Iya. Jadi ini Ca, sekilas teori dan pengalaman pribadi. Thank you so much, nah, karena benar loh, maksudnya buat bisnis ini kalau kita nggak ada pengalaman, ya itu tadi gitu kan, susah. Saya pun dulu sempat memulai waktu pas awal-awal pindah, saya juga sempat punya, apa namanya, usaha menjual Ya ya, kerudung sampingan. gitu kan, ya. Saya jual di Trade Me juga dan itu benar 100% my budget. Jadi tidak pinjam apapun dan it is make sense.
bahwa begitu Yeah, terjual ya itu uangnya buat saya. I don't have to worry about yeah, paying others gitu kan. yeah, yeah, that's Hmm. right. Yeah, Ya, jadi yeah. ya itu tadi kalau kita memang tipe orang yang mau langsung menikmati profit yang akan dari produk atau jasa yang kita jual ya you have to make sure you have Mm-mm, your 100% your own money, mm-mm, ya kan? Tapi mm-mm, kalau misalnya yang mm-mm. nggak apa-apa lah, saya sih oke aja bayar utang sekian tahun, it's okay, it's up to them, seperti itu Yeah, tadi, yeah, seperti itu. yeah. Good, good. Thank you, Nda. Jadi, Yeah, kalau bisa thank you juga. disimpulkan nih dari obrolan kita Mm-mm, kali ini, bahwa mm-mm, untuk memulai bisnis itu um, penting diperhatikan ya tadi jenis usaha yang akan dilakukan. Karena yang tadi terkait dengan apa, untuk meminimal resiko, pilih usaha mm-mm, yang memang kita sudah tahu atau kita sudah sangat passion terhadap bisnis mm-mm, tersebut ya. Karena kan mm-mm. ya kita akan memberikan banyak effort untuk mengembangkan usaha kita. Dan juga tadi Iya, keuangannya harus solid, ya kan? betul. Iya, Keuangan harus solid. Jadi untuk bisa menikmati profit atau hasil dari usaha kita, sebaiknya kita mm, gunakan usaha yang kita 100% punya ya. Biar iya, langsung betul. pas penjualan tuh udah tinggal uang kita itu. Kita nggak perlu khawatir Iya, iya. membayar ke pihak-pihak lain seperti itu. Jadi untuk Ya, memulai bisnis ini butuh fondasi keuangan yang solid ya untuk betul, kesuksesan bisnis kita dan kelangsungan bisnis kita. betul, betul. Tuh. Ya, oke. Mm. Nah, apakah Endah punya quote of the day yang bisa di-share? Ada. Ini dari quote-nya Mark Cuban. Oke, ya, Semoga masuk. aku benar pronounce-nya. Ya. Oke, Bisa minta tolong share screen, Cak. oke, Ini one bagus banget. second. That's one of my favorite. Uh, Mana belum kelihatan? Oh ya, oke, di sini dikatakan only morons start a business on a loan. ya. Jadi benar ya, aku bisa relate to that karena memang aku saat memulai bisnis dengan modal sendiri itu Ya, nggak ada stres sama sekali. Jadi sama. benar kalau pakai loan yang ada mungkin stres kalau Ya, bisnisnya nggak berhasil. benar, Ya. benar. Ya, Jadi benar sama, ya Bang. ini ya. Setuju, setuju. Ya, soalnya itu tadi sama dengan pengalaman saya yang dulu sempat buka online shop buat kerudung di Trade.me. Ya, tadi sama kayak kamu kasusnya. Karena saya langsung kerja, jadi I have no time to do that anymore, gitu kan. Jadi, ya itu, dan saya nggak pikirin, harus nyisihin sekian buat bayar utang atau segala macam. Pure on my money, gitu kan. Dan it's a spare money that I don't, kalaupun istilahnya gagal, I don't have to worry because that's my. Iya betul. Seperti itu. Oke, alright. Podcast selanjutnya, Talking Nda. to you. Ya, Oh iya. mau bahas apa nih kita? Podcast selanjutnya. Kita akan lihat ya apakah Amerika masuk resesi apa enggak karena kan ini udah masuk kuartal kedua ya. Kita lihat laporannya. Kalau memang iya atau enggak kita akan bahas di podcast selanjutnya. Kenapa menarik ini dibahas? Karena apa yang terjadi di sana biasanya akan efeknya merembet kemana-mana kan? Betul, betul sekali, betul sekali. So I'm looking forward to our next podcast. Karena pasti itu tadi benar-benar menarik. Karena kamu bilang apa yang terjadi di US, negara lain pasti akan kena imbasnya. So yeah, okay, nice to talk to you as usual. So see you next podcast, Nda. Yeah, see you, bye. See you, bye.